Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ini teman-teman semuanya. Saya lagi kumpul di Wonosalam Jombang, ketemu dengan guru-guru kita. Ini ada Ko Agustan, kemudian Bapak Subandi Sukoco, ini yang terkenal dengan Gus Mbeti. Baik, menanggapi fenomena yang saat ini lagi viral ini, terutama di video saya, kemudian digoreng oleh videonya Paul Zhang, kemudian semalam juga digoreng di layar teologi, yaitu masalah pengakuan dari Bapak Yudi Mulyana. Kita ketahui bersama ya, memang Bapak Yudi Mulyana itu memang dulu muncul suatu kontroversi di mana beliau itu seorang mualaf, kemudian sudah sering ceramah-ceramah di masjid, kok dilalah tiba-tiba. Paul Zhang itu kok dilalah, itu bahasa apa ya? Paul Zhang dengan pongahnya dia mengatakan keberhasilannya penginjilan dia karena waktu itu Paul Zhang mendatangi beberapa tokoh mualaf ya, termasuk saya didatangi juga sampai 3 kali di Surabaya. Dalam turnya itu pertama dia di Jakarta mendatangi Bapak Yudi Mulyana dan kawan-kawannya, bahkan dia mengaku juga mendatangi Bapak Moko Ginta. Kemudian ke Surabaya mendatangi saya, ketemu dengan Menahem Ali, ketemu dengan Pak Ali Makrus dan sebagainya. Tujuan misinya adalah satu, dia ingin memurtadkan atau mengajak kita kembali menjadi Kristen kembali, termasuk ini Bapak Yudi Mulyana. Dan terakhir kapan hari itu yang di video saya sampai viral itu kan ada video Bapak Yudi Mulyana dibaptis. Nah, kenapa saya munculkan video saya terakhir itu, saya kasih judul Tabayun, karena apa? Karena ternyata Bapak Yudi Mulyana ini masih kita bina. Kalau bisa, kalau ada teman kita yang tersesat atau apa salah jalan, pastilah jangan itu dihujat ya kawan-kawan, apalagi sesama Islam. Dekati dia. Semakin dihujat, semakin diolok-olok, dia akan semakin menjauh dari Islam. Tetapi alhamdulillah dengan kesabaran saya, dengan kesabaran teman-teman semuanya, termasuk Pak Mahfud ya, Pak Mashud ya, yang dari Sidoarjo, itu dengan setia mendampingi Pak Paul Zhang, dengan sabar mendatangi atau mendampingi Bapak Yudi Mulyana supaya kembali Islam. Dan ternyata Pak Yudi Mulyana akhirnya bersahadat. Dan waktu itu sahadat Pak Yudi Mulyana ini masih dihujat oleh teman-teman bahwa ini adalah pura-pura, dengan tuduhan Pak Yudi Mulyana ini adalah penyusup dan sebagainya. Termasuk video saya yang terakhir kemarin, saya juga banyak mendapatkan olok-olok dari umat Islam, saya nggak percaya dan sebagainya. Tetapi ini sangat menarik kawan-kawan ya. Karena apa? Karena kita di pembinaan mu'alaf itu mengajak orang menjadi mu'alaf. Kalau ada orang yang sudah bertobat menjadi mu'alaf, mbok ya jangan Anda tekan, kemudian dikejar-kejar, bahkan sampai luar biasa ya, tekanan itu luar biasa. Bahkan Pak Yudi Mulyana ini sampai curhat ke saya, waduh saya ini mau gimana lagi. Saya bilang itu hubungan Anda dengan Tuhan, jadi kita nggak usah terlalu memperhatikan komen-komen. Itu memang sangat menyudutkan beliau. Bahkan ingat ya teman-teman, dalam kebimbangan ideologi semacam ini, kalau semakin kita hujat, semakin kita memusuhi orang yang ingin bertobat, dia akan lari dari Islam gitu loh. Apa gunanya kita berjuang mati-matian di sini untuk mengajak seseorang bertobat, kemudian setelah orang bertobat itu meskipun di latar belakangnya ada kesalahan, itu manusiawi ya. Dan di video saya pertama, nanti ada video kedua itu, dan video kedua ini Pak Yudi Mulyana ingin mencurahkan semuanya. Meskipun dia berkata bahwa setelah dia masuk Islam kemudian muncul masalah-masalah karena poligami dan sebagainya, itu manusiawi, itu masalah pribadi, dan ternyata menggoncangkan iman dia. Yang sampai katanya didatangi Yesus di kantornya, itu waktu itu sangat depresi dia karena masalah keluarga.
Dan ini masalah ini sudah diutarakan dengan Bapak Yudi Mulyana di media. Ini membutuhkan keberanian yang sangat luar biasa. Itu saya dorong terus, Bapak terus terang aja masalah kenapa Bapak murtad, dan sudah diutarakan di video yang pertama kemarin bahwa karena keluarga, depresi karena poligami. Ini jangan diolok-olok ya kawan. Jadi ini masalah yang sangat manusiawi, dan kalau dia sekarang ingin bertobat, ya terimalah dia gitu loh sebagai sesama muslim. Demikian ya. Ini saya mau ingin tanggapan dari guru-guru kita untuk menanggapi fenomena masalah ini. Silakan. Mungkin Mas Agustan dulu. Mboten senior kula. Senengane beda. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kita berkumpul di Wonosalam ini ya. Ini semua karena kemurahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita ya. Ada banyak orang tidak bisa duduk-duduk begini ya, apalagi kena Covid. Nggak boleh kemana-mana. Tapi sekali lagi kita bersyukur karena semua Allah berikan kepada kita. Takbir dulu atau Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Nah, itu, saudara, takbir itu napas hidup saya dan Gus Beti ya. Kayak ternyata ada yang lebih bertakbir lagi gitu loh. Saya kemarin kaget, ini jatah gua diambil sama Gus Beti ini. Saya biasanya takbir, wah ini lebih keras lagi, tapi masya Allah ya, itu justru mendatangkan gira bagi saya. Saudara, mungkin saya kasih ulasan sedikit. Kenapa saya bertakbir? Haleluya itu katanya bahasa surga, tapi takbir itu empunya kerajaan surga. Oh, tingkatannya lebih tinggi lagi. Empunya kerajaan surga, yang punya bahasa ini, gitu ya. Berarti ini bahasa yang memang diberikan oleh Allah kepada umatnya untuk senantiasa memengkikan ini. Ketika saya bertakbir, ada satu energi yang masuk dalam hidup saya, pikiran saya, hati saya, kiro saya, gitu loh saudara ya. Makanya saya percaya dengan guru saya ini juga ketika bertakbir, ada energi nggak Tat? Ada. Hah? Sangat. Kalau nggak ada tak pecat hari ini. Soalnya anak rada iri, kemarin tuh takbirnya kok wah sepenuh jiwa dan raga ini kayaknya. ini sealiran dengan saya ini sealiran ini sekali lagi dibutuhkan. Kalau beliau ustadz ini kan slow ya, woles ya, diperlukan. Tapi tidak semua juga harus keras dan tegas, tapi harus ada perwakilannya. Kalau enggak bahaya juga ya. Jadi bagi menyingkapi hal ini, saya juga prihatin. Tapi sebetulnya yang terjadi atas sikap ya ketika melihat itu sebetulnya manusiawi juga ya, karena yang dilakukan Pak Yudi itu tentunya sekali ini konteks pada awal ya, itu akan membuat orang sindromnya pasti kepada hal yang negatif. Nah itu sebetulnya kalau saya pribadi itu alamiah ya, apatis a priori itu ya kondisinya membawa ke arah sana gitu ya. Tapi dengan berjalannya waktu, sekali lagi seperti yang Ustadz tadi sampaikan ya, kita harus tunjukkan ya Islam yang rahmatan lil alamin. Saya waktu kejadian itu, saya terus terang Ustadz, ini pendapat saya juga agak suka. Itu manusiawi banget gitu loh. Kalau kita melihat hal sesuatu yang salah, kita aminkan, itu juga keliru. Tapi sejak itu, ketika itu pun proses juga dalam hati dan pikiran saya sebagai seorang muslim ya, itu juga berjalan ya. Saya memang juga cari nomor teleponnya dan lain sebagainya. Artinya tidak juga harus kita sampai berlebih-lebihan ya. Mungkin ini semua bisa terjadi kepada siapapun gitu ya. Alhamdulillah Ustadz Edi dan Ustadz Mas'ud masih ya follow up ya, mendampingi ya. Jadi makanya saya membuat Islam Care itu salah satu perwujudannya ini Ustadz, peduli. Jadi gambaran Islam ketika saya jadikan waktu jadi pendeta, Islam itu radikal, Islam itu teroris, Islam itu barbar, Islam itu poligami, nggak ada. Dan makanya saya membuat Islam Care itu bukan ujuk-ujuk ya, bukan ujuk-ujuk. Nah ini sangat luar biasa sekali, sangat dinamis kalau memang masih ada yang memfollow up ya. Ini
saya juga terima kasih sebagai rekan dakwah ya, rekan sekerja Allah katanya kalau di sebelah kan seperti itu. Nah ini tentunya hal yang sangat baik yang perlu kita dukung. Ya sudahlah, masalah yang di luar ekspektasi kita itu sebetulnya tanggung jawab Allah, Tuhan ya Allah. Jangan kita juga ikut kepada ranah yang memang bukan sebagai hak dan tanggung jawab kita. Ya kalau kita di awal merasa sebel jengkel itu manusiawi. Saya pun juga sama. Tetapi dengan satu realitas yang ada, saya kira ya kita harus tunjukkan ya sebagai seorang muslim yang menjadi rahmat semesta alam ini. Kita mau buka lagi lembaran baru dan tadi saya udah ngomong sama beliau, saya mau minta nomor teleponnya. Bandung Cirebon kan sekitar 3 jam lah ya, 3-4 jam, nanti saya akan ke sana. Jadi perlu yang namanya ukhuwah Islamiyah ya, yang sudah ya sudahlah. Artinya begini saudara, ini kan proses sudah berjalan, ada sekitar 6 bulan ya tadi ya. Ya, anggap aja lah ya, kurang lebihnya antara itu ya 4 sampai kurang lebih sampai 6 bulan. Ya, batasan ini kan udah berjalan dan beliau juga sudah banyak menyampaikan banyak hal tentang prinsip keimanannya dan lain sebagainya. Ya, saya kira kalau seseorang udah menyampaikan itu, kita tidak boleh ya lebih jauh dengan posisi kita yang lama. Ya, kita a priori apatis, kita menjudge orang dan lain sebagainya. Saya kira kita sudah sudahi. Ya, kita berdoa buat beliau ya supaya beliau dengan statementnya yang baru ini lebih sungguh-sungguh. Ya mungkin juga itu pematik kejadian yang terjadi dalam hidupnya ini, pematik beliau untuk lebih bertobat lagi. Ya, kita sepakat. Awal-awalnya juga begitu. Saya juga begitu. Saya juga nggak suka ini mempermainkan Islam. Ya, artinya tapi gini, setiap orang mempunyai pengalaman beriman itu masing-masing. Saya juga punya. Guru saya ini juga tahu ya beliau ini. Tapi artinya begini. Sekarang kita lupakan semuanya. Ya, kita mau rangkul dia sebagai saudara seiman supaya ya beliau ini tidak terpuruk. Ya, justru tidak semakin merasa dimusuhi, ya, tetapi ada saudara-saudara yang mau peduli. Ya. Saya kira waktu ini sudah cukup lah, ya, untuk memberi hukuman kepada beliau. Saya kira statement saya seperti itu, Ustadz. Mari kita sama-sama, kita minimal kita berdoa, ya, supaya apa yang menjadi niatan baik ini bisa terwujud dalam kehidupan Bapak Yudi Mulyana. Walau bagaimanapun beliau sudah menyatakan saat ini sebagai Islam yang sungguh-sungguh Islam lagi. Kan waktunya jadinya udah berapa bulan ini ya kan. Ya, kalau toh enggak kan dia mungkin udah murtad lagi. Ya itu nggak bisa ngomong kalau udah itu ya. Udahlah biar aja lah istilahnya. Tapi sekarang kan udah ada tenggang waktu. Ya, saya kira seperti itu dan beliau katanya juga sakit keras ya tadi. Iya, di rumah sakit dan ini menjadi keprihatinan kita bersama. Ya, kita bergandengan tangan, jangan karena kesalahan yang Allah sendiri memaafkan, tapi kita tidak mau memaafkan. Saya kira seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali ala sayyidina Muhammad. Begini, berita itu sebatas yang saya tahu berita tentang terjadinya peristiwa itu. Aku belum pernah ketemu langsung ya kepada Mas yang pernah murtad itu ya, setelah masuk Islam murtad gitu ya. Tapi dari berita-berita di dunia maya aku dengar gitu. Terus ada lagi yang memurtadkan dia lagi, siapa namanya itu? Iya sih, itulah. Aku juga nggak kenal gitu ya. Tapi aku mau berbicara di sini dulu. Untuk masalah-masalah murtadnya itu memang nggak bisa kita memberikan sebuah
analisa dan itu menjadi sebuah keputusan, karena ini di sini kita berbicara psikologis gitu loh. Nggak bisa seperti aku terus memberikan sebuah keputusan harus begini, enggak. Jadi kalau seperti Mas Edi sudah bisa ketemu langsung, itu memang harus begitu, karena ini ada unsur psikologis. Artinya begini loh, ketika dia mengambil keputusan murtad, itu kita harus tahu psikologis dia saat itu seperti apa, gitu loh. Ya kalau ditanya murtad itu salah, ya memang salah, nggak ada yang bilang orang murtad itu benar. Cuman ketika dia mengambil keputusan itu, dia dalam kondisi psikologis seperti apa, itu dulu harus dipahami psikologis orang, gitu loh. Nah itu kan perlu ngobrol, ketemu langsung, ngomong dari hati ke hati gitu. Oke, itu tentang yang sekarang Mas Mulyadi ya, Yudi Mulyadi gitu. Terus si siapa Zhang siapa? Paul Zhang. Kalau dia kan pekerja, gitu loh. Dia pekerja, ya biarin aja, memang dia kerjanya dibayar untuk begitu. Kalau kita kan tidak, kita panggilan, gitu loh ya. Kita panggilan, kita melakukan ini karena memang ini tanggung jawab kita. Jadi Al-Quran tuh kalau kita guyon sama anak-anak di pesantren, perintah paling banyak di Al-Quran itu apa gitu? Itu kan kul. Kata-kata kul itu banyak sekali. Kul itu apa? Katakan, sampaikan, dakwahkan. Nah, itu tugas kita gitu. Jadi sekarang terjadi pertarungan antara kita sebagai pendakwah dengan mereka sebagai pekerja, gitu loh. Namanya pekerja mesti ada yang bayar, kan begitu. Jadi nggak apa-apa, biarin aja pertarungan ini jalan terus, nggak apa-apa ya. Tentang pertarungan nggak apa-apa, dia punya untuk bekerja, kita punya untuk memberikan advokasi kan. Sebagai memang aktivis kita adalah di dunia dakwah, nggak ada masalah, biarin aja. Jadi tentang si Zhang itu nggak tahu aku siapa, biarin aja gitu, orang dia bekerja, dia biar bekerja gitu. Terus dalam kaidah-kaidah pemahamanku menangani kasus seperti ini, itu begini loh. Kita tidak bisa menghakimi hati seseorang, tidak bisa. Yang paling tahu itu adalah si Masmul ini dengan Gusti Allah Agung. Jadi kita hakimi itu sebatas yang kita tahu, gitu. Dulu dia sudah melakukan kesalahan ya. Sudah masuk Islam, murtad lagi ya. Yaitu proses lah, cuman kita harus tahu psikologisnya kenapa murtad itu kan, itu jadi pertimbangan juga. Sekarang dia kembali kepada kesadarannya, dia Islam lagi ya. Itu jangan kita biarkan. Masalah dia murtad, ya memang itu salah, tapi keinginan dia kembali ke Islam lagi, itu harus kita sambut. Apalagi dia dalam kondisi sakit, kita doakan semoga cepat sembuh ya. Gitu, teman-teman Islam, pejuang-pejuang Islam ini yang punya waktu, punya ongkos, tolong disambangi gitu ya. Disambangi, kasih penjelasan bahwa semoga kesalahan yang lalu itu tidak terulang lagi dalam kondisi apapun. Monggo curhat sama kita, ngomong bagaimana gitu ya. Terus karena sekarang kondisinya dia sudah Islam, ya sudah, itu yang kita pegang. Masalah nanti dia pura-pura atau bohong, itu kita nggak bisa menghakimi hati orang, nggak bisa. Paham Mas ya? Jadi dengan kata lain, dengan kata singkat, dengan cerita yang jenengan sampaikan, aku mendukung Mas Edi. Tetap rangkul dia, teman-teman Muslim lainnya yang tidak setuju dengan Mas Edi, ingat, kita hanya menghakimi apa yang bisa kita lihat. Apakah Mas Mulyadi ini bohong, itu Edi Mulyana ini bohong atau itu masalah hati, kita tidak boleh hakimi. Nah, sekarang beliaunya semoga benar-benar sadar, kembali ke Islam, dan itu harus kita kita sambut. Dan aku terima kasih sama Mas Edi yang mungkin ada rencana mau ketemu gitu. Nanti bisa ketemu, itu lebih bagus, dan terus lakukan kalau belum bisa karena sibuk waktu atau apa, minimal per telepon ya, per telepon, atau Mas Agusnya yang mau ke sana, itu lebih bagus. Intinya kita beri kesempatan, itu memang batasnya 3 kali ya, 3 kali dia murtad, itu
baru kita sudah harus benar-benar tidak lagi memberikan kesempatan. Tapi ini kan belum 3 kali. Yang pertama, yang kedua, masalah hati itu jangan kita hakimi. Kita tidak tahu. Kita hakimi apa yang kita lihat. Sekarang dia sudah kembali ke Islam, ya kita harus sambut. Aku kira begitu ya dari aku. Dan yang terakhir, ayo kita dukung apa yang dilakukan oleh Mas Edi dalam menyambut saudara kita Mas Edi juga ya. Mas Edi juga. Mas Yudi Mulyana. Itu dari aku, semoga bisa dipahami bareng-bareng lah. Itu Mas Edi. Baik, terima kasih. Demikian ya kawanku. Jangan sampai ini digoreng oleh orang-orang Kristen memanfaatkan situasi. Lihat itu masuk Islam pun orang Islam tidak menerima. Jangan sampai dia Islam tidak menerima, akhirnya ditampung lagi oleh penginjil-penginjil ini. Sekarang penginjil-penginjil ini sudah mulai kebakaran jenggot karena apa yang dia murtadkan kembali kepada Islam lagi. Termasuk Paul Zhang kemarin tadi malam bikin live khusus masalah Pak Yudi ini. Kemudian si Layar Teologi juga membahas khusus masalah ini, dan semuanya sebetulnya kecewa. Kenapa Pak Yudi akhirnya lepas lagi? Karena apa? Pak Yudi ini adalah aset bagi mereka. Pak Yudi ini pernah sekolah teologi, bahkan S2-nya pun di IAIN. Jadi ilmunya juga sangat bagus. Kalau itu kita rangkul menjadi Islam, menjadi senjata yang sangat luar biasa. Apalagi saat ini Pak Yudi sudah mulai berdakwah lagi di masjid-masjid. Dan itu jangan dicurigai terus ya, apalagi sebagai penyusup dan sebagainya itu loh. Ini kita sambut. Yang jelas sesama muslim kita saling berangkulan. Kerja kita membina mu'alaf ya seperti ini, penuh dengan masalah dan konflik. Jangan sampai kita dibenturkan dengan sesama muslim. Karena ini adalah kita tetap berjuang demi membesarkan agama Islam. Demikian teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.